Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giza Maulana dengan NIM 24023111062 yang akan menjelaskan tentang turunan baku dan juga turunan rantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu turunan baku dan juga turunan rantai. Yang perlu kalian siapkan adalah sebuah kertas lembar dan juga sebuah ballpoint. Ya, penting buat nulis. Oke, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai yaitu dengan aturan kita harus mengenal dulu apa itu turunan. Turunan adalah laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya yang menunjukkan kemiringan garis singgung terhadap grafik tersebut. Misal, jika fx sama dengan x pangkat 2, maka pada titik x sama dengan 2. Turunan memberi tahu seberapa cepat nilai fx berubah ketika x berubah dari 2. Kita mulai dari turunan baku dasar yang harus kita tahu ya, nggak harus dihafal. Berikut adalah yang akan saya berikan sebagai turunan dasar atau turunan baku. Satu, ada fungsi konstanta. Itu ada d per dx, terus c sama dengan 0. Karena ini konstanta, dia tidak berubah. Lalu ada fungsi pangkat atau polinomial. Contohnya adalah d per dx di x pangkat 5 sama dengan 5x pangkat 4. Ya, pada fungsi trigonometri kita tahu fungsi trigonometri seperti fungsinya sin x, turunannya adalah cos x. Seperti ini. Jika fungsi dan ini turunan. Jika fungsinya adalah sin x, maka turunannya adalah cos x. Dan jika fungsinya adalah cos x, maka di turunannya adalah min sin x. Di fungsinya ada tan x, kita bisa jadikan turunannya adalah secant x jadi secant x tan x. Ada lagi di secant tangan x bisa jadi secant tangan min secant tangan. Ada secant tangan x bisa jadi secant tangan pangkat 2 per x. Kita lanjut ke fungsi eksponensial dan logaritma. Ada contoh-contohnya. Ini fungsi ya. Fungsi logaritma kali ya. Logaritmanya. Sini ada d per dx ex sama dengan ex. Sininya juga d per dx. Nah, bedanya di sini pakai a, terus x sama dengan ax per ln a. Kita udah belajar ini ln x sama dengan 1 per x. Oke. Kita lanjut, di sini ada aturan operasi pada turunannya. Jadi ada aturannya gitu, guys. Seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Jika penjumlahan, contohlah seperti ini. d per dx f
X kurang lebih ini G sama dengan F 1 per X 1X F F 1X F sepangkat 1X ditambah gila G ini G1 X aduh maaf. Ini untuk yang penjumlahan. Ada aturan perkalian. Biasanya ditulis seperti ini. Tambah fx pangkat 1 per x. Ini untuk yang perkalian. Biasa ditulis seperti ini. Dan ada pembagian atau aturan kuotien. Bisa ditulis dx. Sini dia tuh beda sendiri ya. Ada gini. Ada kurung-kurungannya. F per X seperti ini per G. Bebas variabelnya karena saya menggunakan G karena gija. 1 sini masukin X nya GX kurang F seperti ini untuk yang pembagian. Lalu di sini ada aturan rantai. Cara balik. Mungkin sudah bisa dipahami dari turunan baku. Kita lanjut ke lembar yang kedua. Rumus umum yang biasa digunakan. Rumus umum kalau Y sama dengan F X dan ini adalah fungsi majemuk, maka nih D per dx dy per dx sama dengan F untuk G per X dikali X. Ini adalah rumus umum dari aturan rantai. Langkah-langkahnya, jadi identifikasi dulu fungsi luar F dan fungsi dalam dari U atau sama dengan GX. Turunkan fungsi luar terhadap U kalikan dengan turunan fungsi dalam terhadap X. Contoh turunan dengan aturan rantai. 1 F X sama dengan sin X2. Fungsi luarnya itu FU ini sama dengan sin itu F1 per U sama dengan cos U. Oke. Arti kan? Karena cos tadi sin sama dengan cos yang di awal. Nih, sin sama dengan cos yang di awal. Di aturannya fungsi dan turunan. Nih ya. Oke. Masuk. Oke. Kita harus tahu dalam fungsi dan turunannya. Kameranya. Kita lanjut.
dan fungsi yang di dalam kita tulis U sama dengan X pangkat 2, yaitu U 1 sama dengan 2X. Jadi hasil dari fx sama dengan sin x2 adalah fx sama dengan cos per x2 kali 2x. Ini dia aja. Contoh nomor 1. Dan jika menemukan soal contoh seperti berikut. Gimana bang kalau ketemunya len? Oke, kita kasih. Nomor 2. Sini ada contoh 2. Kita fx sama dengan di sini ada len 3x tambah 2. Kalau nggak salah ini yang di papan tulis waktu itu. Kita hitung luarnya dulu ya. Kayak ngajarin. Len sama dengan 1 per ini saya sendiri yang ngajarin. Untuk yang dalam alias yang ini U itu ada 3x tambah 2. Nah, jadi fx sama dengan len 3x tambah 2 adalah f itu apa ya, lupa lagi. Sama dengan x tambah 3 oh ya nambah 2 per 3 sama dengan 3 per 3x tambah 2 seperti ini dalil ya. Hasil turunan dari fx sama dengan len 3x tambah 2 adalah 3 per 3x tambah 2. Oke, aduh. Kita lanjut nomor 3-nya karena di sini nggak kelihatan di kamera. Saya lanjut di sini. 3. Yang paling mudah yang mana, Bang? Oke. Bagi saya yang paling mudah adalah ketika tidak ada bilangan yang bisa kita ikuti dari fungsi dan turunan saja, seperti fx. Fx sama dengan e per cos x. Kenapa? Karena kita tinggal mengikuti yang tadi variabelnya sini, yang fungsi dan juga turunan. Kita lihat nih, karena bentukannya adalah tidak berubah bagian luarnya. Nih, EX itu sama aja kayak pakai juga, jadi nggak berubah gitu ya. Nah, untuk yang dalam itu cuma merubah dari cos x ya, cos x jadi sin x. Lalu bisa kita hasilkan dari yang ini dengan yang ini, kita gabungkan saja, yaitu fx lah ya, lupa, e cos x sama dengan sin x. Salah. Cos x dikali sin x sama dengan minus sin x dikali e cos x. Lalu ada juga dari contoh yang nomor 4. Bisa kelihatan nggak sih? Oke, kelihatan ya. 4. Kita ada contoh yang keempat juga. Jika kita lihat soal fx seperti ini, untuk saya yang kurang memahami matematika mungkin agak sulit untuk memahami ini, jadi saya akan jelaskan saja menurut saya. Nah, ini contoh soalnya ngambil di jurnal, saya pecahkan dulu baru saya bisa menjelaskan di video ini. Karena bantuan dari teman-teman juga, jadi
alhamdulillah mungkin bisa menjelaskan, cuman untuk soal-soal yang lebih rumit sepertinya perlu belajar lebih dari usaha yang sekarang. Kita hitung luarnya sama seperti tadi cara bagi saya. U-nya 1/3, 1/2. Itu tuh sama 1/2. Jadi minus 1/2. Untuk yang dalam, yang U itu 2x/4 disingkat. Nah, tinggal kita gabungkan dari bagian ini dan ini. Karena yang berantai itu ya, kita turunin. Kalau berantai itu, jadi yang kebaca saya adalah jika fungsi turunan itu dia kita turunkan dulu satu-satu, lalu kita gabungkan hasil dari turunan tersebut. Seperti kasus 4 soal ini. Kita bisa gabungkan. Gabungan 1/2 ini dengan yang ada di soal ini. Nih, kita gabungkan ini, masukkan ini, ya kan? Oke, kita masukkan ini karena dia minus, ya kan? Minus, lalu kita kalikan dengan 4 X3 ini. Nih. Nah, jadilah 2x/3. Empat. Jadinya 2x/3 per 1 tambah x/4. Turunan baku adalah fondasi dan aturan rantai, alat penting saat menghadapi fungsi majemuk. Ya, pemahaman yang baik atas keduanya sangat berguna dalam hampir semua bidang menggunakan matematika. Oke, cukup sampai di sini karena di sana dia sedang dengan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.